Halo, perkenalkan nama saya Ani. Saya dari kelompok 4. Eh, di sini saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan tentang percobaan faktorial. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang faktorial, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya ini. Dapat kita lihat ini adalah nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Mikun, yang kedua itu ada Jainal Arifin, yang ketiga itu ada Madeline Aurel, yang keempat itu ada Gloria, yang kelima itu ada Febrianti Yeyen, yang keenam itu ada saya sendiri sebagai Anggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktorial yang saya akan jelaskan sebagai berikut. Baik, kita lanjut. Nah, dapat kita lihat di sini data-datanya sudah disediakan, bahkan sudah diisi. Nah, sini saya menjelaskan secara singkat saja karena waktunya terbatas. Nah, pertama-tama kita di sini dapat kita lihat ini perlakuannya ada 12, kemudian ulangannya ada 3. Pertama-tama kita mencari totalkan. Pertama-tama kita totalkan ulangannya. Ulangannya kita totalkan ini ke samping, tinggal kita menggunakan rumus. Nah, dapat kita lihat ini adalah rumusnya. Kemudian, nah ini hasilnya. Nah, sama seperti yang di sebelumnya, sama seperti yang pertama, yang selanjutnya sampai selesai juga mencarinya sama. Untuk biar lebih simpel lagi, kita tinggal blok, kemudian tarik ke bawah, blok, enter. Nah, kita lihat ini adalah hasilnya. Nah, setelah mencari total, kita perlu juga mencari raratanya. Nah, bagaimana cara mencari rata? Rata ini tinggal kita jumlahkan juga sama seperti mencari total. Ini hanya saja rumusnya berbeda. Ini rata ini menggunakan rumus average. Nah, dapat dilihat ini adalah rumusnya, tinggal kita average ini tinggal kita blok saja, tarik saja bagian samping ini. Nah, hasilnya akan sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ini tinggal kita copy, kemudian tarik ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya sama. Nah, setelah mencari rata, kita perlu juga mencari grand total. Grand total ini kita dapat dari total keseluruhan ini. Ini adalah total keseluruhan ini. Tinggal kita tambahkan semuanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama juga rata, grand total rata. Nah, rata ini juga hasil dari keseluruhan ini. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, setelah mencari tabel yang bagian sini, kita berpindah ke tabel berikutnya, yaitu tabel bantu dua arah. Nah, bagaimana cara mencari tabel bantu dua arah? Tabel bantu dua arah ini dapat kita lihat ini perlakuannya ada 3, kemudian faktornya. Faktor ini tidak semuanya dimasukkan, hanya dimasukkan A1, A0, A1, A2, A3. Nah, untuk memindahkan data ini, untuk dapat data ini, kita hanya perlu memasukkan contohnya ini contohnya ini dapat kita lihat ini A0 B1 ini A0 B1 A0, kemudian B1 nya nih totalnya. Ini adalah total tinggal kita masukkan datanya bagian sini, sama seperti dan seterusnya sama seperti ini. Tinggal kita lihat angka-angka yang di sini dengan huruf-huruf yang di sini. Nah, setelah itu kita totalkan saja semuanya. Ini kan sudah ada jumlahnya nih. Ini tinggal kita jumlahkan B1, B2, B3 nih. Ini adalah rumusnya, tinggal kita enter. Ini akan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk seterusnya biar untuk hasil yang di sini juga sama seperti yang tadi, tinggal kita jumlahkan bagian sini. Tinggal kita jumlahkan, tinggal kita tambahkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah mencari ini kan sudah dapat. Nah, tinggal kita totalkan saja keseluruhan ini dapat kita lihat. Nah, tinggal kita totalkan ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, 594,64. Nah, setelah ini kan totalnya kan hasilnya kan bagian dari sini. Nah, kita mencari total yang bagian ini, bagian bawah, yang paling bawah, total yang bagian bawah ini dapat kita lihat totalnya ini
tinggal kita totalkan saja masing-masing yang B1, semua B1 ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian B2 sama seperti yang tadi. Nah, setelah mencari dapat dari data-data ini, tinggal kita cari yang FK. Nah, FK ini mudah, tinggal ini kan perlakuannya kan ada 12, tinggal kita kalikan saja dengan ulangan ada 3 aja. 12 kali 3 itu tuh ada 36 kurang 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. 18 kurang 36. 36 ini dapat dari 12 kali 3 nih. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah FK kita berpindah ke tabel berikutnya. Tabel yang di bawah. Nah, tabel yang di bawah ini dapat kita lihat untuk mencari tabel yang di bawah ini kan perlakuannya kan ada 12. Perlakuan ada 12. Tinggal kita kurangkan saja 1. Nah, ini perlakuan. Kemudian A1-nya nih. Kemudian bagian A, bagian DB. Kita mencari bagian DB. Nah, bagian DB ini nih ada A. Ini 4 dikurang 1. Tinggalkan saja. 4 kurang 1. Ini 4 kurang 1. Ini 4 kurang 1. Kita lihat ini 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya ini yang 3 kurang 1. 3 kurang 1. Ini saya ulang jelaskan saja. 4 ini dapat dari mana? 4 ini kita bisa dapat dari sini. Faktor ini, faktor A. Faktor ini kan ada 4. Nah, tinggal kita kurang 1 jadi 3. Nah, untuk B-nya ini nih perlakuan, faktor perlakuan. Faktor ulangan. Faktor ulangan ini kan ada 3. Nah, ini dia. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 6. Kemudian 6. AB. AB ini tinggal 3 kali 2. 3 kali 2 itu berapa? 3 kali 2 adalah 6. Nah, hasilnya 6. Kemudian ada galat. Galat ini kita kurang hasilnya dapat dari ini, total ini. Total kan 12 kali total ini kita dapat dari nih. 12 kali 3 dikurang 1 ini sama dengan 35. Nah, 35 ini sorry. 35. Kemudian 35 setelah mencari total kita mencari galat. Galat ini didapat dari ini kan 35. Ini 35 dikurang 11. Nah, 35 dikurang 11 ini ada berapa ini? 3 total dikurang perlakuan. Total dikurang perlakuan berarti 35 dikurang 11 sama dengan 24. Nah, setelah mencari DB kita perlu juga mencari JKT. JKT ini pertama total perlakuan. Ini total perlakuan ini tetap 11 dibagi 3 nih. Dapat dari sini. Nah, dapat kita lihat. Kita bisa menggunakan rumus sum-skew. Nah, pertama itu untuk mencari jawabannya kita total jumlah buat saja rumus, kemudian total perlakuan tadi kan ada 11. Ada 11, kemudian dibagi 3 nih, dibagi 3. Total perlakuan ini kan ada 11, kemudian dibagi dengan 3. 3 tadi kan ada ulangannya kan ada 3, kemudian F dikurang dengan F. Dapatlah hasilnya segini. Hasilnya segini. Ini sama kayak yang tadi, sama kayak yang pertama. Sama dia mencarinya ini sama, tinggal
Kemudian untuk yang ini, yang A-nya, maaf, ini tadi beda carinya dengan yang ini. Kemudian untuk mencari yang bagian A ini, kita tinggal masukkan saja rumusnya total sums Q. Nah, ini sums Q. Kemudian tutup kurung, total masing-masing. Ini kan total masing-masing faktor perlakuan tadi kan ada 35. Ada 8 ini kan ada 8. Total masing-masing perlakuan ini tadi kan ada 11 ini ada 11 ini. Total perlakuan masing-masing perlakuan kan ada 11. Kemudian dibagi dengan banyaknya sumber data. Nah, banyaknya sumber data ini kan tinggal 3 kali 3 saja, kemudian dikurang FK. FK ini adalah ini dikurang FK. Dan dapatnya hasilnya segini. Kemudian untuk yang bagian B ini kita dapat hasilnya itu, pertama itu kita masukkan sama rumusnya itu total masing-masing. Pertama kita masukkan rumusnya sums Q, kemudian total masing-masing yang di bawah ini. Total perlakuan masing-masing di bawah ini. Kemudian kita bagikan dengan 9. 3 kali 3 kan 9. Nah, kali 3 9. Kemudian FK, masukkan saja FK di sini. Kemudian dikurang dengan FK. Ini FK-nya dikurang dengan bagian sini. Jadi hasilnya, nah dapat kita lihat ini adalah hasilnya. Hasilnya segini. Nah. Kemudian untuk seterusnya, nih, untuk mencari galat, kita tinggal kurangkan saja total perlakuan ini. Total perlakuan dikurang dengan 11. Nih, perlakuan total 35 dikurang 11. Ini hasilnya. Ini ada hasilnya. Setelah itu kita totalkan saja bagian sini. Ini hasilnya segini. Setelah itu kita mencari KT. KT ini masukkan saja rumusnya. Ini KT, masukkan saja rumusnya. Ini dia. KT ini kita tinggal masukkan rumus yang pertama itu JKT. JKT ini JKT ini tinggal kita masukkan JKT dibagi BT. Nih, 119,93 dibagi 11. Ini akan hasilnya segini. Kemudian ini hasilnya segini. JKT ini kita tinggal hasilkan DBT. JKT dibagi JKT ini bagikan saja semuanya. Ini dibagikan saja semuanya, hasilnya segini. Kemudian untuk yang selanjutnya sama. Ini KT perlaku. Sama semuanya, jumlahkan saja semuanya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian tinggal jumlahkan saja. Nah, inilah hasilnya. Setelah itu kita mencari F hitung. F hitung ini kita mencarinya yaitu dengan cara perlakuan dibagi dengan KT galat. Perlakuan dengan KT galat. F hitung perlakuan ini pertama itu perlakuan dibagi KT galat ini, perlakuan 11 dibagi 24. 11 bagi 24 hasilnya akan segini. Kemudian ini adalah hasilnya. Kemudian untuk mencari yang ini tinggal kita seterusnya sama. Tinggal sama kayak yang mencari galat dengan mencari galat
sama mencari yang pertama ini, yaitu perlakuan, KT perlakuan. Nih KT perlakuan, nih KT perlakuan yang ini dengan dibagi dengan galat ini 10,903 dibagi dengan 4,6092, hasilnya akan segini. Sama mencari dengan yang ini sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya kita mencari F-table. F-table ini dapat kita lihat ini sudah ada 005 dan 001. Nah, untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus F inverse. Kemudian F inverse ini tinggal kita masukkan saja jumlah 11. Pertama ini 5 dikali 5 dibagi 5 bagi 11, kan hasilnya 5 bagi 11, kemudian dibagi dengan 24, ya. Artinya 5 dibagi dengan perlakuan yaitu 11 dan dibagi dengan galat yaitu 24. Hasilnya akan seperti ini. Sama dengan yang ini. Selanjutnya sama, mencarinya juga sama. Kemudian yang 0,01 nih mencarinya juga sama, tinggal masukkan F inverse 0,01 dibagi dengan 11 dibagi dengan 24, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya sama mencarinya. Nah, setelah itu setelah dapat ini, dapatlah kita dengan hasilnya. Dapat kita simpulkan dari hasil-hasil yang tadi. Nah, yang pertama itu A-nya perlakuan A-nya itu tidak nyata, berbeda. Ini tidak nyata, hasilnya tidak nyata. Kemudian yang pertama ini hasil yang perlakuannya itu ada berpengaruh nyata, ini adalah kesimpulannya. Kemudian untuk yang A-nya itu dapat kita lihat ini ada tidak nyata, kesimpulannya tidak nyata. Kemudian B-nya itu tuh tidak nyata juga. Kemudian yang AB-nya tidak nyata, artinya dapat kita simpulkan dari semua ini datanya ada yang nyata dengan yang tidak nyata. Nah, demikian dari data-data ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih.